那力强者遍布，也是家族。这三人也要那铁牛，此子伤我！这人活生生的站在这里。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-669. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 668. Kemarin, Kinchan bersama yang lainnya telah memulai pertarungan menghadapi para Rasi Iblis. Dalam pertarungan itu, terlihat dengan jelas kalau Jiruyo dan juga Ji Hongchen telah mengalami perkembangan kekuatan yang pesat. Bagaimana tidak, para tetua berhasil ditekan balik oleh mereka. Selain itu, Kinchan juga berhasil memukul mundur para murid dari Rasi Iblis. Yang berusaha untuk menyerang mereka, yang memberikan ancaman untuk segera pergi karena jika tidak, kematianlah yang akan menyambut mereka. Kekuatan yang Kinchan keluarkan tidaklah main-main, karena ini merupakan petaka petir. Ditambah juga Jiruyo yang ikut menggunakan petaka petir. Leluhur keluarga Ji tidak ingin tinggal diam. Ia berusaha untuk menghentikan Kinchan, tapi dengan kekuatan yang sekarang Kinchan miliki, Jiufa itu bukanlah masalah lagi. Alhasil yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah membentuk pertahanan untuk bisa melindungi para murid dan juga ras iblisnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbaru. Kita dibawa kepada para bawahan dari Kinchan, yang mana mereka itu diminta untuk menemuinya di sini. Namun mengapa dia itu tidak kunjung terlihat? Sepertinya Kinchan itu telah melupakan mereka. Kelodao meminta untuk tidak berpikir seperti itu, karena mereka akan tetap di sini. Terlebih lagi, mereka itu harus menunggu perintah dari Miao Huang. Sesaat kemudian, Mokara memuji Yongye karena sudah berhasil menembus Martial Emperor tahap akhir. Ia pun senang dengan kemajuannya, bahkan sempat membelai tubuhnya. Tentu ini membuat Yongye atau Kelodao merasa geli. Hingga sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan fluktuasi energi yang tiba-tiba saja muncul, di mana semua itu ternyata berasal dari kucing gemoy. Berhubung mereka sudah berkumpul di sini, jadi kucing gemoy mengajak mereka untuk menemui Kinchan, karena dia yakin dia itu tengah berada di tanah leluhur keluarga Ji. Tapi tempat itu dijaga dengan sangat ketat, jadi kucing gemoy pun cukup mengkhawatirkannya, karena bagaimanapun tanah leluhur keluarga Ji penuh dengan sosok-sosok hebat. Takut hal buruk akan terjadi, kucing gemoy bersama yang lainnya pun pergi ke kediaman keluarga Ji. Para prajurit yang sedang berjaga seketika saja terkejut dengan kedatangan mereka. Ancaman coba mereka berikan, tapi mereka ini langsung ketakutan setelah merasakan kekuatan dari para bawahan Kinchan. Mokara meminta untuk memberitahu kemanakah pria bernama Tino. Tapi sesaat kemudian para tetua keluarga Ji telah datang. Mereka sangatlah penasaran siapa yang begitu berani datang ke kediaman keluarga Ji. Selain itu, orang-orang ini sangatlah sombong padahal sedang berada di dalam wilayah mereka. Sepertinya mereka ini menganggap kalau keluarga Ji mudah ditindas. Kelodao memintanya untuk berhenti ngebacot dan menanyakan di manakah Tino berada. Alhasil, tetua ini pun menjadi agak panik karena ketiga orang itu sepertinya memiliki hubungan dengan Kinchan. Hanya saja di tengah semua itu muncullah badai aneh yang ternyata merupakan kedatangan dari beberapa orang. Terlihat ada seorang tetua yang sangat kuat. Saking hebatnya dia, setiap hentakan kakinya itu memancarkan fluktuasi energi. Beliau adalah tetua Houji. Para tetua keluarga Ji penasaran dengan tujuan mereka kemari. Ternyata Mouji kemari adalah untuk membalas dendam kepada keluarga Ji.
Pasalnya, pria bernama Tinu telah membuat masalah kepada keluarga Mo. Karena bagaimanapun putranya yakni Mo Xingyuan telah dilukai. Leluhurnya telah memberikan perintah untuk menghabisi Tinu. Jadi lebih baik keluarga Ji segera menyerahkan Qin Chen sebelum dia mengamuk. Tetua ini menenangkan Mao Ji karena selain dia, kelompok di sampingnya juga menginginkan Tinu. Jadi dia bingung harus memberikannya kepada siapa. Mao Ji yang baru mengetahui hal itu segera berbicara kepada kelompok Kelodao. Apakah mereka juga memiliki dendam kepada Tinu? Namun karena mendapatkan jawaban yang tidak diinginkan membuat Mao Ji kesal. Karena sepertinya mereka itu tidaklah tahu siapa dirinya hingga berani berbicara begitu sombong. Mokara tidaklah terlalu peduli karena untuk apa juga dia tahu. Para murid keluarga Mo pun menjadi semakin kesal. Karena ada itu sepertinya meremehkan keluarga Mo. Tapi Mokara mengingatkan kalau mereka ini berasal dari pegunungan Luosu. Lantas apakah mereka itu pantas untuk berbicara begitu berani di hadapan mereka? Serangan yang dia berikan pun membuat beberapa murid terpental. Sedangkan Mao Ji tidak pernah menduga orang-orang Gunung Luosu ada di sini. Tetua ini pun sadar kalau mereka adalah para tetua dari Tinu. Mengetahui hal itu, Mao Ji pun akan meluapkan amarah kepada mereka. Karena bagaimanapun, Tinu sudah sangat berani melukai putranya dan berniat menghabisinya. Jadi dia sangatlah pantas untuk mati. Mokara ingin melihat bagaimana kondisi dari putranya. Ternyata saat ini, Mo Xingyuan telah dibalut dengan banyak perban. Berhubung Tinu sudah melukai putranya, jadi Mao Ji akan memberikan hal yang sama kepadanya. Namun perkataannya itu hanya ditertawakan oleh Mokara saja. Pada saat itulah dia melakukan pergerakan cepat dan langsung menghabisi nyawa Mo Xingyuan. Tanpa seorang pun bisa menghentikan dirinya. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan semua orang, baik Mao Ji maupun para tetua keluarga Ji. Tidak pernah ada yang menyangka kalau Mo Xingyuan diserang dengan begitu cepat. 此子伤我。这人活生生的站在这里。 Mao Ji mencoba untuk memulihkan luka putranya, tapi serangan ini terlalu fatal. Bagi Mokara, inilah yang namanya membunuh. Sementara apa yang Tinu lakukan hanyalah melukainya saja. Mao Ji pun benar-benar sangatlah murka. Karena apa yang dia lakukan tidak akan pernah dirinya biarkan. Ledakan kekuatan pun seketika saja dikeluarkan oleh Mao Ji. Yang sepertinya kekuatan dia ini sudah berada di ranah Martial Emperor tingkat puncak. Pergerakan yang dia lakukan pun membuat retakan ruang dengan mudah. Meskipun begitu, Mokara sama sekali tidaklah takut kepadanya. Karena baginya ia bukanlah apa-apa. Serangan langsung saja dilakukan oleh Mao Ji. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan yang terjadi tentu saja dimenangkan oleh para bawahan Qin Chen. Bahkan kucing gemoy saja sambil mengantuk karena sangatlah membosankan. Mokara mengingatkan kalau ini hanyalah sebuah pelajaran saja. Jika mereka tidak kunjung mempertemukan mereka dengan Tinu, maka jangan salahkan kelompoknya. Berbuat tidak sopan di tempat ini. Namun karena mereka tidak kunjung mengerti, jadi Mokara pun kembali memberikan tekanan yang membuat orang-orang itu ketakutan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.